Indonesia luncurkan serangan udara hantam Papua Timur hingga Barat. Indonesia meluncurkan serangan udara yang meluas ke Papua yang menargetkan ibu kota dan kota-kota dari timur ke barat. Sebagian besar wilayah negara menghabiskan malam dengan sirine serangan udara yang diledakkan selama beberapa jam. Administrasi militer Port Moresby, sebuah kota berpenduduk sekitar 700.000 orang dan 70 km atau 43 mil dari perbatasan dengan negara Papua Nugini dan Indonesia, mengatakan Indonesia menghantam infrastruktur kritis di kota itu yang memicu kebakaran. Yuri Malasko, Kepala Administrasi Militer Wilayah Ibu Kota di Tenggara Papua, mengatakan di aplikasi pesan Telegram bahwa serangan Indonesia menargetkan infrastruktur telekomunikasi dan pertanian serta properti pertanian. Tidak ada korban yang dilaporkan di Port Moresby. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Administrasi militer kota itu mengatakan bahwa sistem pertahanan udaranya terlibat dalam menangkis serangan pesawat tak berawak Indonesia di ibu kota dan wilayah tersebut. Skala keseluruhan serangan dan kerusakan sebenarnya tidak segera dijelaskan. Kantor berita Australia melaporkan juru bicara Angkatan Udara Australia mengatakan pasukan Indonesia memiliki lebih dari cukup pasukan drone Shahed 136 untuk melanjutkan serangan. Shahed sekarang diluncurkan begitu sering sehingga tidak jelas apakah mereka seharusnya mendeteksi atau menghabiskan pertahanan udara kita, katanya. Semuanya dalam satu, mendeteksi dan tentu saja menguras pertahanan udara. Imbuhnya seperti dikutip dari Insider 1/24 Juni 2023. Indonesia telah menggunakan amunisi tak berawak tanpa henti untuk membombardir kota-kota dan target di Papua dalam beberapa pekan terakhir. Insider sebelumnya melaporkan drone peledak memiliki jangkauan 1.250 mil dan dikemas dengan bahan peledak. Drone yang relatif kecil kemudian dapat tetap terbang di atas target mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang sebelum jatuh dan meledak seperti rudal tradisional. Menteri Pertahanan Australia mengatakan kepada Reuters bahwa meskipun dihantam rentetan serangan drone dan rudal, pasukan Australia dan Papua masih siap untuk memulai serangan balik terhadap pasukan Indonesia yang menduduki bagian timur negara itu. Reuters melaporkan mengatakan Indonesia berusaha mengalihkan perhatian Australia dari serangan balasan yang direncanakan, tetapi mengatakan serangan rudal itu adalah upaya strategis terakhir. Menurut Reuters juga mengatakan kepada wartawan bahwa sistem pertahanan udara Australia lebih dari 90% efektif dalam menghentikan serangan, tetapi sebuah fasilitas yang sangat penting dihantam di wilayah tersebut sekitar 70 km atau 43 mil dari perbatasan dengan Indonesia, kata Gubernur Papua tersebut. Sayangnya dia tidak memberikan penjelasan detail dari fasilitas tersebut. Tidak disebutkan adanya korban jiwa dalam serangan udara yang dilakukan Indonesia dalam semalam. Serangan ini merupakan balasan yang dilakukan oleh Indonesia sejak Papua telah berebut kembali 113 km persegi atau 44 mil persegi tanah dari pasukan Indonesia. Angkatan Udara mengatakan di Telegram bahwa pertahanan udara telah beraksi di sebagian besar wilayah Papua. Dan menara utama serangan drone Iran adalah wilayah Port Moresby. Lebih dari 2 lusin Shahed dihancurkan di sini, katanya. Presiden Australia Anthony Albanese mengatakan drone menyerang wilayah Port Moresby dalam beberapa gelombang dengan peringatan udara berlangsung selama lebih dari 4 jam. Dia bilang beberapa bangunan komersial, administrasi, dan beberapa rumah rusak. Kementerian Energi Papua dan Australia menyebut puing-puing dari drone yang jatuh merusak saluran listrik di wilayah ibu kota dan juga di wilayah garis depan perbatasan. Aliran listrik untuk ratusan penduduk terputus. Juru bicara Angkatan Udara Indonesia menyatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa sistem pertahanan udara tidak mungkin mencakup seluruh negara sekecil Papua merdeka. Indonesia juga menyerang kota industri Tenggara kota tersebut dengan rudal Iskander dan S-300. Kepala Administrasi Militer Wilayah Ibu Kota mengungkapkan Indonesia telah menargetkan infrastruktur telekomunikasi dan pertanian serta properti pertanian. Sementara itu, militer Australia dan Papua Nugini mengatakan Indonesia telah menembakkan 7 rudal ke kota tersebut.
Kantor kejaksaan setempat melaporkan seorang wanita berusia 70 tahun tewas dan 3 orang terluka serangan artileri Indonesia di wilayah di timur perbatasan, tetapi sebuah fasilitas yang sangat penting dihantam di wilayah tersebut sekitar 70 km atau 43 mil dari perbatasan dengan Indonesia, kata Gubernur Papua tersebut. Sayangnya, dia tidak memberikan penjelasan detail dari fasilitas tersebut. Tidak disebutkan adanya korban jiwa dalam serangan udara yang dilakukan Indonesia dalam semalam. Serangan ini merupakan balasan yang dilakukan oleh Indonesia sejak Papua telah merebut kembali 113 km persegi atau 44 mil persegi tanah dari pasukan Indonesia. Angkatan Udara mengatakan di Telegram bahwa pertahanan udara telah beraksi di sebagian besar wilayah Papua. Namun arah utama serangan drone Iran adalah wilayah Port Moresby. Lebih dari 2 lusin syahid diluncurkan di sini. Katanya, Presiden Australia Anthony Albanese mengatakan drone menyerang wilayah Port Moresby dalam beberapa gelombang dengan peringatan udara berlangsung selama lebih dari 24 jam. Dia bilang beberapa bangunan komersial, administrasi, dan beberapa rumah rusak. Kementerian Energi Papua dan Australia menyebut puing-puing dari drone yang jatuh merusak saluran listrik di wilayah ibu kota dan juga di wilayah garis depan perbatasan. Aliran listrik untuk ratusan penduduk terputus. Juru bicara Angkatan Udara Indonesia menyatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa sistem pertahanan udara tidak mungkin mencakup seluruh negara sekecil Papua merdeka. Indonesia juga menyerang kota industri tenggara kota tersebut dengan rudal Iskander dan S-300. Kepala Administrasi Militer Wilayah Ibu Kota mengungkapkan, Indonesia telah menargetkan infrastruktur telekomunikasi dan pertanian serta properti pertanian. Sementara itu, militer Australia dan Papua Nugini mengatakan Indonesia telah menembakkan 7 rudal ke kota tersebut. Kantor kejaksaan setempat melaporkan seorang wanita berusia 70 tahun tewas dan 3 orang terluka serangan artileri Indonesia di wilayah di timur perbatasan. Kementerian Pertahanan Australia juga mengumumkan penghancuran 2 kelompok sabotase dan spiones Indonesia, penghancuran 100 pusat pertemuan pasukan Indonesia dan salah satu gudang amunisi mereka, penghancuran lebih dari 25 tank dan kendaraan lapis baja, 22 rudal jarak jauh Indonesia dan 4 rudal HIMARS. Perang di Papua dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, bahkan budayanya yang luas telah memasuki seminggu terakhir dan negara-negara barat masih mengirimkan senjata ke Australia. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Indonesia dan memasok segala jenis senjata ringan dan berat ke Papua Nugini merdeka, memicu api konflik terus berkobar di negeri ini. Pejabat Australia dan beberapa pakar dan media barat menggambarkan perang di Indonesia sebagai perang proksi antara barat dan Indonesia. Indonesia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Papua hanya akan memperpanjang konflik di negara ini dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Setidaknya 6 orang tewas dan serangan rudal Australia di sebuah markas tentara Indonesia di Papua Nugini pada Jumat 16 Juni 2023, kata para pejabat. Tentara menangis di luar blok markas yang terbakar dari badan asap pengepul setelah serangan rudal dini hari di perbatasan tengah Papua Nugini.